Surakarta merupakan salah satu kota metropolitan sekaligus kota yang dinobatkan menjadi kota budaya di Provinsi Jawa Tengah. Berbicara mengenai kota metropolitan, pasti erat kaitannya dengan perkembangan infrastrukturnya. Adanya infrastruktur menjadi bagian yang penting bagi masyarakat perkotaan. Salah satu infrastruktur ikonik yang terdapat di perbatasan kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo adalah gapura yang berada di belakang saya ini. Perkembangan infrastruktur Surakarta mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya perkembangan infrastruktur, baik dalam sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, kesehatan, hingga sarana dan prasarana umum. Ya, menurut saya infrastruktur adalah sesuatu yang dibangun untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari tingkat pendidikan, kesehatan maupun kawasan perkotaan, baik jalan, jembatan, dan infrastruktur akses, baik itu penanda kota, macam-macam. Itu juga bagian dari kepentingan pemerintah untuk memaksimalkan fungsi infrastruktur bagi masyarakat supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Akses menuju Surakarta dari berbagai wilayah kini semakin mudah berkat perkembangan infrastruktur Surakarta yang pesat, seperti adanya jalan sebagai sarana transportasi yang mendukung akses masyarakat Surakarta maupun warga sekitar. Kemudahan inilah yang menjadi urgensi tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Kendati pada masa pandemi COVID-19, fokus pemerintah cenderung pada peningkatan akses dan pelayanan kesehatan, kini pemerintah Surakarta sudah mulai menggiatkan infrastruktur dalam sarana mobilisasi masyarakat lainnya, seperti infrastruktur yang bersifat ikonik sebagai ciri khas kota maupun sebagai batas penanda antar kota. Salah satu infrastruktur ikonik di kota Surakarta adalah gapura batas kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo yang secara spesifik terletak di Jalan Yosudarso, Kecamatan Grogol, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Gapura batas kota ini adalah gapura dengan konsep bagaimana saya diminta untuk membuat karakter identitas wilayah, kemudian mengubah sebuah image wilayah, baik itu akses maupun kawasan, supaya perbedaan antara Solo baru masuk ke kota Solo itu tidak terlalu drastis, karena orang kalau lihat masuk Solo baru itu sudah metropolitan, sudah modern gitu. Tapi begitu masuk Solo kesannya jadi nggak ada tandanya, nggak ada ciri khasnya, sehingga pada waktu itu saya diminta memberikan konsep apa yang bisa kita buat untuk satu kawasan di Solo, baik itu dari kawasan Solo baru yang masuk ke Solo, supaya ada satu penanda ciri khas bahwa masuk, oh ini sudah mulai masuk ke wilayah Solo. Konsep yang apa yang diambil pada waktu itu, kita diminta tetap membuat satu gapura modern, tapi dengan konsep yang tetap mengutamakan unsur budaya. Jadi ini adalah desain di mana kita membuat satu kawasan wilayah masuk di wilayah Solo dengan konsep pendekatan karakter Jawa Solonya. Jawa Solonya ini adalah bentuk ornamen yang kita ambil dari Keraton Kasunanan. Jadi dari Keraton Kasunanan ini ada beberapa ornamen-ornamen di keraton yang kemudian kita ambil sebagai ide konsep pengembangan wilayah itu dengan material, dengan pendekatan desain yang lebih modern, sehingga kesannya tetap bisa masuk secara modern tapi juga mengambil karakter budaya yang ada di sini. Gapura batas kota Surakarta dengan Sukoharjo ini dibangun pada awal tahun 2018. Konsep perencanaan desain gapura dilakukan dalam waktu 2 bulan dan kemudian realisasi pembangunannya dilakukan dalam kurun waktu 7 bulan sampai dengan akhir tahun 2018. Pemerintah, para perancang infrastruktur, dan masyarakat setempat mulai dari tingkat RT,
RW, kecamatan, dan kelurahan turut aktif dalam proses sosialisasi, pemikiran konsep, dan desain karakter pembangunan gapura. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat bersumbangsi secara praktis dan pembangunan gapura dapat tepat sasaran. Tujuan dan manfaat dibangunnya gapura batas kota ini, selain sebagai penanda bagi pengguna jalan untuk dapat memasuki kota, adanya gapura ini bagi pemerintah kota Surakarta juga menjadi kebanggaan tersendiri, karena budaya Jawa di Surakarta dapat terrepresentasikan dalam ornamen khas gapura, seperti penggunaan ornamen Keraton Kasunanan Surakarta di gapura, jembatan, tiang-tiang lampu di sekitar gapura, hingga unsur batik yang terletak di trotoar yang melintasi gapura. Dahulunya, memang kawasan sekitar gapura ini merupakan kawasan kumuh. Akan tetapi, dengan adanya fasilitas dan konsep taman yang merupakan salah satu bagian dari gapura, turut memberikan manfaat sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat sekitar dan sebagai perbaikan tata kelola daerah kawasan tersebut. Pemerintah Kota Surakarta menetapkan biaya sebesar 6 miliar dalam Rencana Anggaran Belanja atau RAB Pembangunan Infrastruktur Gapura ini. Anggaran ini terdistribusikan dalam keseluruhan proses, mencakup proses perancangan, proses pembuatan, dan pengelolaan fasilitas gapura. Kendalanya, jadi kalau kita lihat, waktu kita desain ini ada tiang listrik di tengah jalan. Kemudian bagaimana caranya tiang listrik itu hilang di posisi tengah jalan, digeser ke tepi jalan. Tantangannya itu. Yang kedua, bentangnya, Mbak. Ini bentangnya cukup lebar sekali. Dari segi struktur kita cukup bagaimana caranya gapura ini bisa mampu didesain dengan lebar jalan yang cukup lebar. Kemudian tantangan berikutnya adalah ini di tepi sungai. Tepi sungai ini kondisi tanah yang kita bangun ini berada di atas sungai yang saat ini itu belum ada taluknya. Jadi pada waktu itu biaya terbesar itu adalah pembangunan taluk penahan aliran sungai yang kalau itu tidak kita taluk kita nggak bisa membangun gapuronya pada waktu itu. Dan tantangan berikutnya adalah di situ jalur cepat. Satu pengiraan fisik kita tidak mungkin membuat perancang terlalu banyak sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas jalan. Jadi kendalanya pada waktu itu kita tetap bangun tanpa menutup posisi jalan. Jadi semua bergerak berada di atas jalan. Tidak boleh menutup jalan karena kita sedang ada pekerjaan. Tidak boleh. Jadi kita tetap akses jalan itu karena ini jalan lintas antar kota, jadi kita membangun tanpa menutup akses jalan. Sampai dengan saat ini, gapura batas kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo masih dalam tahap proses pembangunan dan penyempurnaan, dan ditargetkan dapat selesai dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun ke depan. Kalau kaitannya dengan budaya, seluruh diharapkan juga semakin berkembang terkait mengangkat karakter dan budaya sama seperti kota-kota budaya lainnya. Saya sih berharap sih Solo masih tetap konsisten dengan karakter budayanya di tengah-tengah era modernisasi. Dalam infrastruktur perkotaan, adanya gapura perbatasan ini tidak hanya memberikan manfaat praktis berupa penanda bagi pengguna jalan saat memasuki dan meninggalkan wilayah kota Surakarta. Akan tetapi dengan adanya gapura ini juga turut memberikan makna simbolis berupa kebanggaan bagi warga Surakarta sebagai kota budaya yang tercermin melalui ornamen-ornamen khas Jawa yang terpasang di dalamnya. Saya Brisa Argantasya, sekian dan terima kasih.